Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, di era yang penuh dengan tantangan ini, birokrasi dituntut untuk adaptif, inovatif, responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kita aparatur sipil negara butuh untuk meningkatkan kualitas sehingga kita bisa mewujudkan aparatur sipil negara yang unggul dan ditempatkan pada posisi yang tepat, memberikan kinerja yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam hal itu tentu kita butuh transformasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Saudara-saudara sekalian, hal ini tentu sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita dalam Astacita yang di poin nomor 7 disebut bahwa memperkuat reformasi politik, memperkuat hukum dan juga birokrasi. Nah, ini adalah tentu menjadi concern dari lembaga administrasi negara. Dan dalam hal inilah lembaga administrasi negara hadir dengan manajemen talenta sebagai bagian dari strategi penting dalam transformasi pengelolaan aparatur sipil negara untuk menyiapkan talenta-talenta sebagai pemimpin-pemimpin di masa depan. Dengan manajemen talenta diharapkan akan terbangun fondasi-fondasi ASN yang profesional, berintegritas, dan siap membawa Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara adalah salah satu komponen atau bagian dari lembaga administrasi negara yang ada di Jatinangor ini. Tentu juga tidak terlepas dari apa yang sudah dicanangkan oleh LAN secara nasional dalam rangka mendukung program-program nasional. Kami dari Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Talenta ASN LAN berkomitmen penuh mendukung implementasi tersebut. Salah satu bentuk dukungan kami tentu adalah melalui kajian-kajian yang dalam hal ini dilakukan sebagai bagian dari kontribusi nyata Pusjar Strategi Kebijakan Talenta Nasional yang dalam rangka mendukung Astacita tersebut. Dari hasil kajian tersebut, kami mencoba merumuskan berbagai macam rekomendasi yang relevan dalam rangka memperkuat pengelolaan talenta ASN ke depan. Dengan begitu, manajemen talenta tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga benar-benar menjadi instrumen penting dalam perangkap penerapan merit system di Republik ini. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita wujudkan ASN unggul, ASN profesional dan berintegritas melalui manajemen talenta, dan kita siapkan talenta terbaik untuk Indonesia Emas 2045. Lembaga administrasi negara, bigger, smarter, better, dan ASN kompeten, rakyat sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan LAN dalam podcast LAN Komentaris Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional atau yang biasa disebut sebagai Pusjar SKTAN. Yang insya Allah hari ini kita akan membahas isu yang sangat relevan dengan pengembangan SDM khususnya di lingkungan ASN di Indonesia. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Safira Amalia SIP MPA. Selamat datang Ibu Safira, ini sapaannya apa nih? Vira aja. Oke, Mbak Vira ya. Mbak Vira ini sehari-hari mengemban amanah selain sebagai Widya Iswara Ahli Muda juga seorang ketua skuad tim rekomendasi kebijakan manajemen ASN 2025 ya di Pusjar SKTAN ya Mbak ya. Oke. Dan juga ada seorang analis kebijakan ahli pertama yang juga menjabat sebagai ketua tim manajemen talenta di Provinsi Jawa Barat dengan Bapak Dr. Nur Hakim Ramdhani Fauzan SIP MTrap. Nah, selamat datang Pak Hakim. Sampurasun Rampes, saya sampai lupa. Terima kasih Pak Hakim telah bersedia meluangkan waktu jauh-jauh dari Bandung ke Jatinangor untuk kita sama-sama membahas isu yang sangat menarik ini nih. Sangat menarik. Baik, dan insya Allah kehadiran kedua narasumber ini akan membuat obrolan kita menjadi semakin lengkap karena kita akan membahas tidak hanya dari sisi kajian tapi juga dari sisi implementasi di lapangan. Di mana tema yang diangkat adalah seberapa siapkah birokrasi kita untuk menyiapkan talenta unggul, begitu ya para narasumber yang lain. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan ini, mungkin kita perlu tahu ya kira-kira nih Mbak Vira, sebenarnya manajemen talenta ini sederhananya apa sih? Baik, terima kasih Teh Aul. Ini pertanyaan mendasar ya. Tetapi
Tapi sebelum kita membahas tentang apa itu manajemen talenta, sebaiknya kita membahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan talenta. Oke. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, secara sederhananya memang talenta itu adalah karakteristik unggul yang dimiliki oleh seseorang. Dimana di dalam konteks organisasi, jika orang-orang yang memiliki karakteristik unggul tersebut ditempatkan di dalam posisi atau jabatan yang sesuai dengan karakteristik tersebut, maka dia dapat menunjukkan kinerja terbaiknya sehingga bisa mendorong kinerja organisasi. Dengan demikian, manajemen talenta bisa kita maknai sebagai upaya untuk bisa menemukan orang yang memiliki karakteristik unggul tersebut untuk dapat ditempatkan di berbagai posisi di organisasi sesuai dengan karakteristiknya tersebut, sehingga orang tersebut bisa memberikan kinerja terbaik untuk organisasinya dan juga bisa meningkatkan kinerja organisasinya. Sederhananya seperti ini contohnya. Misalnya ada satu orang yang dia sebetulnya memiliki pengetahuan banyak terkait marketing, punya pengalaman banyak di bidang marketing. Nah, dia akan sangat mungkin untuk memiliki kinerja yang terbaik ketika dia ditempatkan menjadi manajer marketing. Tetapi kalau dia ditempatkan menjadi manajer finance, mungkin dia tidak bisa menunjukkan performance yang terbaik karena memang karakteristik unggulnya itu ada di marketing. Oke, ada kata-kata menemukan ya. Jadi mereka tersembunyi atau gimana nih? Jangan dijawab dulu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Seperti apa menemukan talenta unggul ini dan apakah manajemen talenta ini punya misalnya beberapa tahapan dalam penerapannya atau seperti apa nih, Mbak Fira? Dalam tadi upaya menemukan talenta tersebut, memang bukan hal yang mudah kita di organisasi bisa menemukan tersebut. Talenta tersebut mungkin bukan tersembunyi, tapi mungkin dia berada di banyaknya pegawai-pegawai yang ada di organisasi atau di perusahaan. Jadi seperti jarum dalam tumpukan jerami atau gimana? Jadi kita perlu ada upaya sistematis untuk bisa menemukan talenta-talenta tersebut di organisasi dan menempatkannya di posisi yang sesuai tadi. Secara umum ada beberapa tahapan untuk manajemen talenta. Yang pertama adalah tahapan identifikasi talenta atau akuisisi talenta, kemudian tahapan pengembangan talenta, kemudian bagaimana upaya merawat atau mempertahankan talenta yang biasa dikenal dengan istilah retensi talenta, dan juga terakhir upaya penempatan talenta. Baik, jadi kalau saya lihat, jadi sebenarnya ini terjadi di pemerintah daerah begitu ya Mbak ya, atau di tingkat kementerian lembaga? Konsep manajemen talenta ini tidak hanya di sektor pemerintah, tapi memang duluannya di swasta. Di swasta. Tapi sekarang juga digunakan di sektor publik supaya tidak hanya di swasta nih yang bisa memiliki kinerja unggul, apalagi mereka kan memang kaitan dengan COVID ya. Jadi kalau di organisasi publik, manajemen talenta ini juga kita terapkan untuk bagaimana bisa mengisi posisi-posisi kunci di instansi pemerintah supaya instansi tersebut bisa mencapai tujuannya, bisa meningkatkan kinerjanya untuk melayani masyarakat. Baik, kalau di Indonesia sendiri nih khususnya di sektor publik ya, apakah Jabar yang kita undang hari ini adalah salah satu pemerintah daerah yang sudah menerapkan MTA dengan baik, Mbak? Sepanjang dari yang kami ketahui, Jabar merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang sudah baik dalam penerapan MTA-nya dan bisa menjadi best practice untuk kita dalam upaya menerapkan manajemen talenta. Nah, kalau gitu berarti inilah saatnya Pak Hakim cerita ya kepada kita bagaimana pada akhirnya ternyata Provinsi Jawa Barat ini bisa menjadi salah satu Pemda yang sudah menerapkan manajemen talenta dengan baik, Pak. Boleh sharing mungkin? Baik, Teh Aul terima kasih, Teh Safira juga terima kasih. Jadi memang secara normatif gitu ya, dari regulasi Undang-Undang ASN 5 2014 sebenarnya amanat untuk manajemen talenta ini sudah ada. Nah, terutama untuk mencapai gitu ya pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit gitu ya, Teh Aul. Nah, jadi secara yuridis gitu ya, kemudian secara legal kita sudah diamanatkan dimulai dari Undang-Undang 5 2015. Sehingga pada waktu itu mungkin di beberapa instansi pemerintah itu sudah ada yang menerapkan. Salah satunya di 2016 itu ada Kementerian Keuangan.
Nah kemudian di 2018 Jawa Barat itu mencoba juga untuk kita buat regulasinya manajemen talenta, tapi belum berjalan optimal. Nah dari sana kita berupaya gitu ya dengan barangkali perkembangan informasi, kemudian best practice di berbagai tempat ya, termasuk Kementerian Keuangan, kemudian kita bandingkan dengan di private sector. Nah, kita inisiasi yang lebih optimal itu di 2019, Teo. Nah, di 2019 kita coba mulai dengan kita memperbaiki dulu nilai sistem meritnya. Nah, karena waktu itu gitu ya, sebagaimana peraturan KSN bahwa instansi pemerintah yang dapat menerapkan manajemen talenta itu salah satu syaratnya adalah mereka yang nilai sistem meritnya sangat baik. Nah, Jawa Barat berupaya di 2019, kemudian 2020 kita penilaian sistem merit sangat baik. Nah, disitulah kita mencoba mengimplementasikan ya di tahun pertama tahun 2020. Nah, itu kita coba dengan tentunya ini kita mau seperti apa sih gitu ya. Tadi tahapan-tahapannya memang sudah diatur dalam Permenpan 3 tahun 2020 ya, sebagaimana Mbak Teh Safira sampaikan gitu ya. Ada mulai dari identifikasi talenta atau akuisisi sampai dengan penempatan. Nah, kita coba ramu model tersebut yang lebih kontekstual di Jawa Barat. Nah, setelah 2020 kita bangun mulai dari komitmen pimpinannya terutama gitu ya. Kemudian dari sisi regulasi, kelembagaan, nah kemudian infrastruktur juga yang mendukung ini sangat penting gitu. Dan sampai dengan saat ini kita terus improvement, yang mulai kan nggak langsung sempurna gitu ya di 2020 itu ya. Kita mulai barangkali dari pengumpulan data talentanya gitu ya untuk kinerja, kemudian data potensialnya. Nah, ini yang challenging gitu ya. Banyak hal sih, tapi kurang lebih perjalanan kami di Jawa Barat seperti itu. Nah, dari 2020 kita terus improvement ya, termasuk juga memperbaiki sistem meritnya, dan alhamdulillah di 2024 kemarin sistem merit kita tertinggi di Indonesia yaitu 400 gitu ya di Jawa Barat. Tangannya biasa. Kemudian untuk manajemen talentanya juga kita alhamdulillah ya jadi rujukan nasional untuk best practice manajemen talenta, dan termasuk dengan LAN juga kita ada PKS gitu ya, MOU untuk tadi optimalisasi dan sinergi sistem merit termasuk di dalam manajemen talenta gitu Teo. Baik, luar biasa perjalanan yang lumayan panjang ya, dari 2016 kemudian 2020 mulai optimalisasi, tapi jangan dulu di-spill semuanya nih. Nanti saya yakin pasti dalam perjalanan itu masih banyak mungkin ya yang terjadi. Cuman sebelum itu nih, tadi udah Provinsi Jawa Barat nih ya Mbak Fira. Nah, kita juga ingin tahu ya, apakah di daerah lain itu sudah sama atau mungkin ada sedikit perbedaan dari sisi penerapan manajemen talenta. Mungkin LAN punya kajian atau apa yang bisa di-share nih Mbak Fira? Iya, jadi memang di 2025 ini kami memang melaksanakan survei terkait dengan penerapan manajemen talenta di pemerintah daerah di Indonesia. Dan memang sampai tahun 2025 ini ya, kalau regulasi resminya 2020 ya, Kang Hakim itu sudah hampir 5 tahun berjalan tentang penerapan manajemen talenta. Namun memang progres dari penerapan MT di setiap daerah itu berbeda-beda. Tidak semua jalannya sama seperti Jawa Barat yang sudah luar biasa. Ada yang masih di berbagai tahapannya seperti itu. Dan cut dulu sedikit. Nah, sebelum ngomongin ke hasilnya nih ya Mbak ya, pasti udah pengen di-spill nih. Cuma sebelum itu kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya pada awalnya kenapa nih Mbak pada akhirnya survei ini dilakukan, dan juga respondennya siapa saja? Mungkin Mbak sedikit boleh cerita dulu proses survei. Jadi survei ini memang ditujukan untuk kita bisa menyediakan data yang lebih lengkap, yang juga lebih memadai terkait sejauh mana penerapan manajemen talenta di tingkat pemerintah daerah saat ini. Di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten, dan di pemerintah kota seperti itu, di mana data tersebut itu harapannya akan kami gunakan sebagai landasan atau evidence yang lebih memadai untuk kita menyusun policy brief terkait dengan rekomendasi penyempurnaan kebijakan
terkait dengan manajemen talenta di Indonesia seperti itu Teh Aul. Baik. Dan Apakah Mbak bisa spill sebanyak apa responden yang Oke. atau dengan metodologi apa mungkin digunakan ya, survei tersebut? survei yang kami lakukan populasinya adalah seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota Indonesia. Tapi yang menjadi respondennya ada 97 daerah. Terdiri dari 13 daerah provinsi, 65 daerah kabupaten, dan 19 daerah kota. Tidak termasuk Jawa Barat pastinya ya. Tidak termasuk Jawa Oke, Barat. oke, oke. Provinsi Jawa Barat kebetulan tidak menjadi respondennya waktu itu. Oke. Karena dia udah jadi best practice ya. Baik, nah setelah ini baru kita bahas hasil survei yang pada akhirnya kemarin berapa lama Mbak dilaksanakan? Untuk surveinya kita laksanakan dari mulai bulan Maret kita sudah persiapan. Kita mulai dengan menetapkan tujuan kita apa, kemudian menyusun indikator-indikatornya, kemudian membuat instrumennya, kuesionernya, baru kemudian kita mengumpulkan data dan melakukan pengolahan dan analisis data. Memang yang paling lama kemarin tersebut adalah ketika mengumpulkan data, itu agak cukup menantang bagi kami. Oke. Karena Kurang lebih mudah-mudahan bisa merepresentasikan data. 4 bulan ya Mbak ya perjalanan survei ini, dan apa yang ditemukan Mbak dari hasil survei tersebut? Oke, jadi dari hasil survei tersebut kita ada 3 temuan utama Teh Aul. Yang pertama adalah terkait dengan ketersediaan regulasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi dari 97 responden yang menjadi target dari survei kita, sudah ada 58 daerah yang memiliki regulasi terkait dengan manajemen talenta. Lebih dari setengahnya berarti ya Mbak ya? Tetapi masih ada 39 daerah yang belum memiliki regulasi tentang manajemen talenta. Kondisi ini menunjukkan kalau komitmen daerah untuk melaksanakan manajemen talenta ini juga masih bervariasi. Jadi bisa dikatakan ketika daerah tersebut belum memiliki regulasi kaitan dengan manajemen talenta, berarti daerah tersebut itu bisa dikatakan komitmen kemauannya untuk melaksanakan MP juga masih kurang. Masih kurang. Sangat berbeda dengan Jawa Barat yang Iya, 2018 ya. 2018 ini sih. Mas Iya, Hakim sudah regulasinya. berproses untuk regulasinya. Iya. Artinya memang Iya. regulasi itu sebagai payung hukum yang sangat penting yang disiapkan duluan ya, Betul. untuk bisa membuat proses MT-nya itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Itu temuan yang pertama. Kemudian temuan yang kedua terkait dengan predikat penerapan manajemen talenta di daerah. Kami dalam membuat predikat tersebut meminjam surat edaran Kemenpan nomor 10 tahun 2021 tentang bagaimana evaluasi penerapan MP, dan dari hasil analisis yang kami lakukan sejauh ini, proses penerapan MP di daerah itu masih di level lanjutan. Dalam artian di pemerintah daerah itu sebagian besarnya baru sampai di proses akuisisi talenta, belum sampai ke tahap lanjutan itu diakuisisi gitu ya? masih Oke. di proses akuisisi talenta. Sebagian besar ada di lanjutan. Mungkin kalau Jawa Barat sudah di level tinggi ya, Ya sudah tinggi. sudah di level tinggi. Luar biasa. Kemudian hasil yang ketiga adalah terkait dengan tahapan mana nih yang masih jarang dilakukan oleh daerah di dalam proses MP-nya. Jadi kami temukan untuk tahapan yang masih jarang dilakukan oleh daerah terkait dengan proses manajemen talenta adalah terkait di aspek pengembangan dan retensi talenta Teh Aul. Nah, Baik. itu temuan-temuan utama dari survei yang kita lakukan. Jadi ada 3 berarti ya Mbak ya tadi ya, terkait dengan predikat, kemudian regulasi, dan juga tahapan retensi yang paling rendah. Nah terkait kalau kita bahas dari awal, tadi juga Pak Hakim sudah bahas tentang regulasi, bagaimana di Jawa Barat juga perlu waktu yang cukup mungkin lama ya untuk membuat regulasi ini, atau mungkin bisa di-share sedikit Pak Hakim waktu itu tips dan triknya gimana biar regulasi ini bisa cepat atau mungkin seperti apa? Jadi memang di 2018 itu regulasi sebenarnya ada, tapi dari sisi substansi, kemudian dari sisi
mungkin kapabilitas pengelola kepegawaian ini terkait manajemen talenta ini masih kurang. Nah, kita memang optimalisasi itu di 2020 dengan berbagai strategi gitu ya. Selain juga dari sisi regulasi, kita tim pengelola kepegawaian juga kita kasih ibaratnya kasih pengetahuan gitu, kasih knowledge terkait manajemen talenta ini seperti apa. Nah, makanya kita ada percepatan di 2020. Nah, selain itu juga kita berikan pemahaman ya kepada pimpinan untuk bisa membangun komitmen bersama gitu. Ketika regulasi sudah ada, kan ini perlu dijalankan ya. Nah, walaupun regulasi itu ya kita simultan sih sampaikan komunikasi dengan pimpinan seperti apa, kemudian mulai mungkin dari sisi regulasi, kemudian tahapan-tahapan, kemudian nanti implikasi di dalam pengelolaan manajemen ASN-nya jadi seperti apa gitu dengan adanya manajemen talenta ini. Nah, kebetulan kan kita sampaikan ya, jadi waktu itu fungsi sekretaris daerah nih yang krusial, karena kan beliau sebagai ini ya yang mempunyai tugas bridging nih ke pimpinan daerah gitu ya, ke kepala daerah untuk menyampaikan bahwa MT ini seperti ini loh gitu ya, kemudian nanti implikasinya seperti ini. Nah, memang itu yang barangkali tahapan yang cukup krusial ya di awal. Nah, kalau regulasi mungkin secara substansi, secara proses itu kan ada tahapannya ya. Dan saya kira nggak terlalu lama, tapi kita meyakinkan pimpinan nih untuk pelaksanaan. Jadi PR-nya meyakinkan ini, pimpinan betul. Itu ya. Berapa kali balikan Pak? Enggak ya? Enggak ya. Nah, itu juga yang tapi kan untuk bisa meyakinkan pimpinan, memberikan komitmen pimpinan, teman-teman pengelola kepegawaian ini harus paham dulu kan. Betul. Apa sih yang perlu disampaikan ke pimpinan gitu, apa sih yang perlu mungkin jadi grip disampaikan ke pimpinan itu seperti apa, agar beliau itu memahami gitu ya, bahwa dengan melaksanakan manajemen talenta nanti dampak untuk beliau seperti apa secara individu gitu ya, kemudian secara organisasi seperti apa. Nah, itu barangkali yang kita sama-sama berproses di situ. Baik. Dan kalau ketika ini sedang bergulir membuat sebuah regulasi di pemerintah daerah, apakah salah satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu, atau barangkali ada yang kita bisa persiapkan yang lain, atau mungkin memang ada lagi tahapan atau syarat gitu ya sebelum kita memasuki tahapan akuisisi, mungkin Mbak Fira? Oke. Selain kita menyusun regulasi, kita juga harus menyiapkan beberapa infrastruktur manajemen talenta ya Mas Hakim. Iya, ya. betul. Ada beberapa macam infrastruktur yang diharuskan ada supaya proses manajemen talenta itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya terkait dengan sistem informasi, terkait dengan standar kompetensi jabatan, dokumen Human Capital Development Plan, seperti itu, jabatan kritikal, peta jabatan. Itu bisa berbarengan dengan pembuatan regulasi ya Mbak ya? Sebetulnya seperti itu, tergantung ya bagaimana daerah mengerjakannya, membuat strateginya ya. Seperti itu. Dan apakah ada survei terkait itu Mbak yang kemarin dibuat? Ya, itu juga salah satu dari bagian hasil survei kami TAUL terkait dengan ketersediaan infrastruktur manajemen talenta di daerah ya. Jadi dari hasil surveinya saat ini memang infrastruktur yang sudah banyak dimiliki oleh daerah itu diantaranya adalah standar kompetensi jabatan, seperti itu. Namun infrastruktur yang masih sedikit dimiliki oleh daerah itu adalah dokumen HCDP, Human Capital Development Plan, seperti itu TAUL. Kalau di Jabar sendiri apakah mengalami hal yang serupa? Betul, kita sebenarnya infrastruktur ini simultan ya. Dengan dengan tadi regulasi dan lain-lain. Kita kalau Jabar mungkin lihat kekuatan kita nih. Kekuatan kita di pengelola, kemudian di sistem informasi dan di anggaran. Nah, itu yang kita penting ya. Betul, itu yang barangkali jadi bahan dasar ya, modal dasar kita untuk bisa melaksanakan manajemen talenta waktu itu di tahun 2020, terutama di sistem informasi. Nah, ini di sistem informasi karena kita ketika bicara akuisisi talenta, kemudian ketika bicara identifikasi talenta, kan yang tadi secara normatif kita harus punya peta jabatan, kemudian jabatan kritikal, kemudian standar kompetensi jabatan, kan itu sudah ada formatnya ya, sudah ada aturannya. Tapi ketika bicara sistem informasi, itu kan kita akan mengelola data.
akan mengelola data talenta. Nah, data yang disiapkan itu kalau misalnya tidak didukung oleh sistem informasi dalam pengelolaannya, itu kalau menurut saya yang akan susah gitu ya. Baik. Nah, jadi data yang tadi meliputi data kinerja gitu ya, data potensial. Nah, ini yang krusial kalau menurut saya, dan berdasarkan pengalaman kami di Jabar gitu ya. Nah, ketika instansi pemerintah ingin membangun manajemen talenta, 80% prosesnya itu ada di sini. Ada di persiapan data ini gitu ya, 80%. Karena kita bicara data kinerja, data potensial untuk pemetaan dan identifikasi talenta tadi. Jadi untuk mencari talenta yang unggul itu, kalau misalnya datanya salah, nanti kan teman-teman yang merembet gitu ke tahapan selanjutnya. Apakah itu ke pengembangan, apakah itu ke retensi atau ke penempatan. Jadi memang tahapan di awal ini cukup krusial nih soal data potensial dan kinerja. 80% ini ya tadi ya. Kalau menurut kami ya, perjalanan kami gitu ya dalam membangun manajemen talenta itu, 80% proses manajemen talenta itu ada di pemetaan talenta itu yang by data, kinerja, dan potensi. Dan itu dukungan paling penting ada di sistem informasi gitu. Baik. Tapi kalau misalnya kita bicara ideal begitu ya, anggap saja sebuah pemerintah daerah ini kita sudah punya regulasi, kemudian kita sudah punya infrastruktur yang baik, kita sudah ready to go gitu ya. Kemudian apa yang pada akhirnya bisa dilakukan? Apakah langsung masuk ke tahapan yang pertama tadi, Mbak Fira, atau seperti apa nih? Ya, kalau infrastrukturnya sudah tersedia, regulasinya juga sudah ada, tidak ada salahnya untuk kita masuk ke tahapan pertama di manajemen talenta tadi, yaitu tahapan akuisisi talenta seperti itu awal. Dan memang itu harus dilakukan ya. Makanya simultan juga ketika di penyiapan infrastruktur pun bisa sambil. Bisa sambil ya. Walaupun tadi ya challenging itu data itu ya. Dan apa temuan dari survei, Mbak, terkait dengan tahap akuisisi ini? Oke, di tahapan akuisisi talenta TAUL, jadi kami menemukan bahwa tahapan yang sudah banyak dilakukan oleh daerah itu adalah di tahap identifikasi, penilaian, pemetaan talenta. Tetapi menariknya selanjutnya adalah kami temukan bahwa tahapan di akuisisi yang masih belum banyak dilakukan oleh daerah itu adalah tahapan penetapan talent pool atau kelompok rencana suksesi. Jadi kegiatan identifikasi, penilaian, dan pemetaannya sudah dilakukan seperti itu. Namun ternyata bisa dikatakan ada kendala nih, sehingga talent poolnya belum ditetapkan, kelompok rencana suksesinya belum ditetapkan. Seperti itu. Dan apakah di Jawa Barat mungkin ada tips dan trik untuk kendala seperti ini nih? Mungkin mengalami juga atau malah tidak ada ya? Jadi sebenarnya kan kalau udah tadi ya, datanya valid yang digunakan, kemudian kita sudah memetakan talenta ASN itu ke dalam 9 box talenta ya, yang sekarang kita gunakan secara nasional. Itu kan berdasarkan Permenpan 3 2020, kita masih menggunakan 9 box talenta gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah petakan dan datanya itu kan sebenarnya kita sampai ke sana juga, Jawa Barat itu kurang lebih melakukan 20 kali iterasi formula pemetaan. Luar biasa. Nah, ini yang challenging ya. 20 Kenapa? kali ya? Betul, kurang lebih 20 kali. Kenapa? Karena kita challenge-nya adalah teman-teman yang akan masuk ke kelompok rencana suksesi itu kan syaratnya di box 789 yang kita sebut talenta tadi ya. Nah, itu kan harus menggambarkan antara hasil pemetaan dengan kondisi real di lapangan. Nah, itu karena ketika kita bicara formula pemetaan itu kadang ada yang mungkin dia di box 9 tapi realnya tidak begitu gitu. Itu kami kalibrasi lagi, formulanya diolah lagi. Sehingga teman-teman yang benar-benar di box 789 itu sangat menggambarkan realnya seperti apa. Nah, setelah itu baru kan ke tahapan selanjutnya masuk ke talent pool untuk kelompok rencana suksesi ya. Nah, itu kita biasanya langsung tarik aja di sistem informasi memang seperti itu. Kemudian di situ ada nanti profil matching. Nah, profil matching ini jadi jabatan target yang kosong itu nanti sudah secara otomatis ya, karena kita secara algoritmanya sudah disusun nih. Jabatan A misalnya SKJ-nya seperti apa, syarat kualifikasinya seperti apa. Jadi nanti akan mencari orangnya sendiri gitu secara sistem. Kemudian nanti di jabatan kosong itu orang-orang akan ngantri ya
masuk ke rencana betul. suksesi yang tadi Teh Vira sampaikan. Kalau 20 kali ini tuh karena waktu itu baru pertama kali dicoba diselenggarakan gitu ya, jadi masih banyak trial and error Iya. gitu, atau memang sudah dapat rumus nih, ini kayaknya harus 20 kali nih baru ketemu gitu. Nah waktu itu kan kita masih belum ada best practice di tempat lain gitu ya, jadi memang Trial and error ya, trial and berarti error ya. gitu. Jadi berarti kalau sekarang bisa jadi lebih cepat bisa ya. jadi lebih cepat. Luar biasa. Bahkan mungkin secara nasional nasional itu udah bisa bikin parameter nih yang bisa digunakan, mungkin lebih generik gitu ya. Formula pemetaan di instansi pemerintah itu seperti apa. Oke. Jadi setelah akuisisi selesai, kemudian kita masuk ke namanya pengembangan talenta gitu ya, Mbak Vira ya. Nah itu seperti apa nih? Jadi setelah kita tempatkan mereka, kemudian Belum ditempatkan Teh oh Aul. belum ya, Tempatkan. belum ini masih dimasukin ya, dulu, Dicari dulu, dicari. Oke. Dimasukkan dulu ke dalam Kolam. kolam. Aku Ya. menemukanmu gitu ya. Ya, Oke. bahasanya kolam. Kolam, Kolam, oke. Ya. Bukan Di- kolam ikan, bukan, bukan. Ada lagi ya. bukan ikan Teh. Oh iya benar. Wah, kalau yang berbakat. Oh luar iya biasa. benar. Iya. Nah, jadi setelah ditemukan talentanya, kalau tadi di Jawa Barat di box 789 ya, Kang Hakim ya. Nah, tahapan berikutnya adalah talenta tersebut dikembangkan, diberikan penguatan-penguatan kompetensi yang diperlukan untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Seperti itu Teh Aul. Dan Oke. untuk Dan hasil surveinya menunjukkan hasil seperti apa, Mbak? survei Teh Aul, jadi memang untuk saat ini program-program pengembangan kompetensi untuk talenta yang sudah banyak dilakukan oleh daerah itu adalah program coaching dan mentoring. Karena memang untuk coaching dan mentoring ini dikatakan berbiayanya cukup ringan ya, lebih efisien, tetapi juga bisa meningkatkan partisipasi dari semua pegawai, baik atasan maupun juga bawahan, dan juga mungkin peer-nya, sesama rekan kerjanya. Dan untuk bentuk pengembangan talenta yang masih jarang dilakukan adalah bentuk ASN Corporate University, dan ini juga menjadi peluang dan tantangan kita juga untuk bagaimana bisa mendorong daerah untuk bisa menerapkan ASN Corporate University. Jangan-jangan di Jawa Barat sudah ada ASN Corporate University ini? Sudah. Kan? Luar biasa. Gimana, Kang, boleh cerita? Ya, Jawa Barat sudah melakukan pendekatan pengembangan gitu ya, berdasarkan tadi strategi corporate university gitu ya. Jadi memang ini kan salah satu strategi yang terintegrasi juga dengan sistem manajemen talenta kami gitu ya di Jawa Barat. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Teh Vira bahwa ketika ASN sudah dipetakan, ini kan implikasinya adalah strategi pengembangan dari teman-teman di tiap box itu kan berbeda. Gitu ya, misalnya box 1 yang kinerja dan potensinya rendah, itu strategi pengembangannya cuma satu, dia di konseling gitu, karena konseling oleh atasannya gitu, karena biar apa, biar bisa meningkatkan kinerjanya, kemudian bisa meningkatkan potensinya gitu ya, dan itu benar-benar harus treatmentnya adalah konseling. Nah, beda cerita kalau misalnya teman-teman yang berada di box 789, karena talenta gitu ya. Nah, ini treatmentnya agak berbeda, dan talenta tadi kan orientasinya akan menduduki jabatan-jabatan target ya, jabatan-jabatan strategis. Nah, salah satu strategi pengembangannya yang berbasis corporate university di Jawa Barat adalah pendekatannya pengembangan yang sifatnya udah ke akselerasi kepemimpinan gitu. Jadi contohnya teman-teman yang sekarang jadi pejabat administrator nih, karena nanti jabatan targetnya di JPT gitu ya. Nah, untuk pengembangan kompetensinya dia udah diarahkan untuk ikut ke PKN gitu, PKN 2, nah kurang lebih seperti itu. Begitupun yang di level bawahnya, misalnya pejabat pengawas yang akan masuk ke jabatan targetnya pejabat administrator. Nah, strategi pengembangannya kita tadi untuk kepemimpinan yang PKA gitu. Begitupun yang pelaksana. Nah, itu barangkali yang sudah kami lakukan. Nah, untuk yang lainnya gitu ya, di box lainnya itu kan tetap juga harus diperhatikan kan. Ya, mulai dari sampai dengan box 1 itu. Nah, itu lebih kepada pengembangan yang sifatnya pengembangan kompetensi untuk menutup gap kompetensi dari manajerial dan sosiokulturalnya gitu. Jadi untuk menggenapkan ya kompetensi yang dimiliki ya. Menggenapkan, betul. Nah, naik juga nanti kan? Betul. Bisa ya. Bisa naik. Nah, itu bisa banget nih mungkin diduplikat ya sama teman-teman daerah lain nih yang menonton di sini ya. Bisa banget nih strategi Jawa Barat itu di
adjustment sesuai dengan kebutuhan. Betul. Gitu ya. Dan kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga yang tadi Mbak Fira bilang di sini ternyata rendah ya hasil surveinya ya, yaitu retensi. Betul. Nah, bisa diceritakan sedikit Mbak hasil surveinya? rendah. Baik, Teh Aul. Temuan survei untuk proses retensi talenta memang menunjukkan kalau di daerah itu masih jarang melakukan proses retensi talenta. Adapun bentuk retensi talenta yang sudah dilakukan di tingkat daerah itu biasanya adalah rotasi, tetapi memang daerah masih jarang untuk melakukan bentuk retensi yang lain seperti job enlargement ataupun job enrichment, seperti itu kondisinya Teh Aul. Kalau di Jawa Barat sendiri retensi tinggi, rendah, tinggi rendah nih jadi bahasanya ya. Apakah tinggi terjadi atau rendah dilakukan gitu? Atau ya Bahasanya ya. apakah sudah di apa saja bentuk retensi yang dilakukan di Jawa Barat itu yang mau saya tanyakan. yang kita mau belajar ini Iya. dari Jawa Barat nih. Retensi ini kan sebenarnya strategi gimana talenta ini kan biar tetap termotivasi gitu ya bekerja. Betul. Kemudian tidak sampai dia kalau dalam organisasi private mungkin turnover gitu ya, keluar dan pindah ke organisasi lain. Sebenarnya kan tujuan definisi retensi itu kan, tapi dalam konteks organisasi publik mungkin lebih kepada dia bisa bekerja dan memberikan yang terbaik di tetap menunjukkan kinerjanya di situ kan. Nah, salah satu barangkali strateginya yang pertama tadi betul ya, kita kan diikatnya itu seperti apa sih gitu ya. Diikatnya yang pertama kita bisa jadi calon kelompok rencana suksesi. Nah, itu teman-teman talenta kalau misalnya sudah statusnya masuk KRS, biasanya kita treatment lagi gitu ya, untuk disiapkan benar-benar nanti mengisi jabatan target. Karena kalau misalnya yang bersangkutan misalnya sudah tadi misalnya penyiapannya adalah dengan pengembangan gitu ya, karena masih ada irisan sebenarnya. Nah, itu udah tahu, oh ternyata saya ini udah masuk ke KRS dan kenapa saya didiklatkan misalnya satu level lebih tinggi diklatnya itu karena dia udah tahu karena akan mengisi jabatan target misalnya. Nah, secara teori motivasi gitu ya, dia akan berkinerja yang lebih gitu ya di jabatan sekarang. Nah, kemudian dari aspek penghargaan kami juga rekognisi gitu ya di strategi retensi ini. Jadi penghargaan untuk talenta-talenta ini itu ada dua pendekatan, yang sifatnya mungkin pendekatan finansial harganya. Oh, baru mau ditanyain itu ya. Apakah kemudian soalnya ada anggaran yang jadi salah satu ini ya, jadi betul, masuk ya ke situ ya. Di finansial tuh kenapa? Karena buat di kami ada salah satu IOTM gitu ya, pegawai berkinerja terbaik. Nah, salah satunya adalah mereka biasanya gitu yang berada di box 789 karena nilai kinerjanya tinggi kan. Nah, kemudian setelah itu juga ada apresiasi finansial gitu ya. Nah, kemudian direkognisi juga poin-poin tertentu yang bisa meningkatkan nilai kinerja dia di sumbu X maupun di sumbu Y-nya teman-teman. Nah, kalau penunjukan sebagai PLH, PLT kan itu bagian dari tadi job enlargement dan lain-lain itu kalau itu sudah reguler sih dilaksanakan. Tapi yang paling penting tadi di aspek penghargaan sama masuk ke KRS barangkali ini. Ini catatan besar bagi kita. Penghargaan finansial saya garis bawahi. Oh, boleh silakan. Kang Hakim, berarti itu setiap pegawai itu tahu dong dia ada di level berapanya, terus jabatan targetnya. Berarti setiap pegawai tahu atau bagaimana tuh mereka? Kalau untuk jabatan target, yang bersangkutan tidak mengetahui gitu. Tapi kalau untuk dia ada di kotak berapa itu tahu, itu sudah terinformasikan. Jadi bisa memotivasi juga ya. Betul. Itu diaksesnya dari mana? Retensi talenta juga sebetulnya ya. Jadi kan kita punya sistem informasi kepegawaian masing-masing ya. Jadi bisa. Saya nih Asafira ada di box berapa di box gitu. 7 misalnya. Jadi itu juga perlu bentuk motivasi juga ya, bentuk penghargaan. Bahkan kita tahu nih, box 7-nya itu kan luas ya. Maksudnya bisa box 7 kiri bawah atau kanan atas gitu kan. Iya, betul. Atau tengah-tengah gitu ya. Itu kita bisa monitoring juga masing-masing itu karena tahu indikatornya. Yang komposisi misalnya parameter di sumbu kinerjanya apa, di sumbu potensialnya apa. Kemudian nanti kan detail nilainya tuh kita punya tuh tiap orang tuh kan. Itu terupdate berapa lama sekali? Nah, kita sementara ini di 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi itu ketahuan kita lemahnya di mana gitu. Misalnya termasuk gap kompetensi manajerial sosial kultural juga kita
tahu gitu merahnya di mana misalnya. Iya. Terus kinerjanya apa sih yang bisa dikejar bisa gitu, diimprove, apa yang bisa diimprove. Atau kenaikan apa yang sudah kita dapatkan, Yes. misalnya improve. Jadi kan itu juga sebagai rekognisi, sebagai Iya, penghargaan, betul. bentuk retensi juga Setuju, ke betul. pegawai seperti itu. Dan itu Heeh. kita kan berproses ya, dari mulai kita informasikan box talentanya ke teman-teman. Nah sekarang kita di Jawa Barat itu berupaya kita memberikan pemahaman secara detail nih, cara perhitungan box talentanya itu seperti apa, tahapan manajemen talenta itu seperti apa ke masing-masing individu. Oke. Sosialisasinya lebih masif, Iya. dan itu kita reguler dari mulai Januari 2025 sampai dengan sekarang sedang berlangsung kurang lebih sudah 3.000 orang kita edukasi, karena Yang teredukasi ya. satu batch itu kita agendakan 20 orang. Oke. 20 orang itu kenapa? Karena sifatnya lebih ke seperti coaching klinik gitu. Iya, Kita iya, coaching iya. klinik, misalnya Anda kurangnya di mana gitu. Iya. Udah lebih interaktif lah, kurang ya. lebih. Dan seperti itu jadi mekanisme Bangkomnya juga. ya, Ya, betul. jadi simultan juga. Simultan juga. Sosialisasi iya, Bangkom juga dapat Iya, gitu Bangkom ya. juga Betul. dapat. Minimal mereka tahu nih kurangnya di mana, terus harus Harus ngapain? harus ngapain gitu. Iya, untuk iya. bisa improve. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi jawaban ya bagi teman-teman di daerah lain yang ketika ngomongin finansial, finansial agak repot nih kayaknya. Nah ini ada nih yang lain ya, caranya mungkin bisa di adjust nanti dan Betul. diduplikat ya di tempat lain. Nah, ini mungkin agak panjang ya retensi karena retensi ya karena memang tadi ya salah satu yang di daerah lain tuh cukup rendah ya. Masih jarang dilakukan. Jadi Betul. sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Betul. Bisa kita buat kreativitasnya untuk bagaimana membuat program-program retensi talenta yang tidak berbiaya besar tapi dampaknya besar ya. Ya, betul. Pak Hakim, ya. Salah satunya yang tadi diceritakan Iya. oleh Jabar ya, Jabar, Mbak ya. Fira. Baik, mungkin tapi kita harus lanjut nih kayaknya ya, Satu karena masih aspek ada lagi. satu lagi yang belum Iya. terbahas. Saya khawatir kita sampai malam ya di sini ya. Yang terakhir setelah retensi selesai, kemudian penempatan talenta. Apa hasil surveinya Mbak Fira? Kalau di hasil survei sejalan dengan tadi di proses akuisisi talenta di mana talent pool-nya belum banyak yang ditetapkan atau kelompok rencana suksesinya itu belum ditetapkan di daerah. Jadi memang untuk penempatan sejauh ini untuk pengisian JPT sebagian besar daerah masih menggunakan proses seleksi terbuka. Dan juga untuk pengisian jabatan administrasinya pun itu masih belum menggunakan mekanisme talent pool TAUL. Karena mungkin tahapan jadi ketika di sebelumnya itu belum Betul. selesai sehingga Iya, berdampak ketika ya. memang talent poolnya belum ditetapkan, ya tadi seperti yang disampaikan Kang Hakim, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi supaya talent poolnya itu settle ya Kang Hakim ya, dan Betul. diyakini akurat dan objektif untuk memetakan talentanya. Jadi memang itu saat itu belum bisa tercapai ya, untuk penempatannya ya kita menggunakan mekanisme yang lain dulu. Iya. Untuk yang digitalnya. Sementara di Jawa Barat JPT-nya sudah bisa direkomendasikan dari talent pool ya. Sudah. Luar biasa. Kita Gimana sudah. boleh cerita? Kang? Jadi memang ketika kan kita bicara ya tadi tahapan sudah, sekarang di penempatan betul memang kalau misalnya kita sudah punya data talent pool kan itu sudah bisa melihat ya rencana kelompok suksesinya seperti apa gitu ya, atau kelompok rencana suksesinya seperti apa. Jadi tadi misalnya ada satu jabatan kosong di JPT gitu ya. Nah di kelompok rencana suksesi itu sudah ada para JA, pejabat administrator yang dari sisi SKJ sudah cocok gitu ya, dari sisi kualifikasi jabatan sudah cocok ya. Pokoknya dari sisi profil matching dengan syarat jabatan yang di jabatan target itu sudah memenuhi lah, kurang lebih seperti itu bahasa sederhananya. Nah itu nanti dibahas oleh tim penilai kinerja. Kalau mungkin sekarang ada talent committee gitu ya, atau talent succession gitu ya, komite. Nah itu nanti dibahas dari sekian orang yang sudah sesuai dengan kecocokan di jabatan target. Nanti dibahas siapa yang kira-kira udah ready gitu, udah siap untuk mengisi jabatan. Nah setelah itu dari sekian orang itu biasanya kami ya mengusulkan 3 nama untuk ke PPK, ke Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur milih tuh dari 3 itu. Siapapun yang dipilih sebenarnya itu sudah fit semua gitu. Dengan sudah memadai semua gitu. Jadi tinggal chemistry beliau nanti. Saya pikir diundi. Enggak ya, jangan ya. Ya soalnya, nah ketika ngebahas itu yang paling penting adalah balik lagi ke infrastruktur ya.
Nah, untuk ngebaca detail profil talenta itu kita punya dukungan sistem informasi juga. Oke. Ada dashboard pimpinan di situ. Jadi misalnya saya masuk ke KRS gitu ya, ketika akan dibahas untuk jabatan target, ada 39 informasi tentang saya itu di dalam dashboard itu dibahas oleh tim penilai kinerja. Mulai dari informasi boxnya, hasil peer review-nya, dia pernah history pegawai terbaiknya kayak gimana, kualifikasi jabatan, riwayat jabatan, pendidikan, bahkan kita bisa memetakan hasil asesmen dan lain-lain sudah termasuk kita Paket berarti paket pemetaan ini hasil peer review 360. Luar biasa. Orang-orang yang sentimen sama yang bersangkutan itu kita bisa lihat di dashboard itu. Kalau itu komen IG atau apa? Komen IG. Netizen enggak ya? Jangan ya. Media sosial nggak tuh masuk. Lumayan itu sekarang ya. Luar biasa. Baik, Gitu sih, memang luar biasa. itu saling terkait ya, terutama di infrastruktur sistem informasi tadi. Baik, luar biasa. Wah, kita sudah sangat banyak membahas ya dari awal sampai akhir sepertinya nih dengan para narasumber kita yang luar biasa. Namun mungkin ada satu pertanyaan yang sebagai closing seperti itu ya. Kiranya kalau misalnya kita sebut sebagai tantangan yang yang secara umum lah mungkinnya di luar tadi dari tahapan dan lain sebagainya, bisa menurut Mbak Fira sendiri apa nih kira-kira? Kalau sih bukan menurut saya ya, tapi menurut Oke. hasil survei. Oh, ada hasil surveinya ya? Sama ya? Menurut hasil survei Teh Aul, memang tantangan utama ketika mau menerapkan manajemen talenta daerah itu memang adalah komitmen pimpinannya dulu. Bagaimana bisa, seperti yang disampaikan oleh Kang Hakim, bagaimana bisa meyakinkan pimpinan kalau memang proses manajemen talenta ini tidak hanya sekedar menghabiskan biaya, menghabiskan sumber daya, tapi juga bisa bermanfaat bagi kemajuan daerah dan juga mungkin bagi pribadi pimpinannya ya Kang Hakim ya, seperti itu ya, bagaimana bisa meyakinkan tersebut sehingga dengan adanya dukungan dari pimpinan nanti sumber daya yang diperlukan seperti anggaran untuk membuat sistem informasi dan seterusnya itu mudah-mudahan pelan-pelan bisa diadakan seperti itu. Kalau dukungan pimpinannya masih kurang, nah kesananya agak susah mungkin ini, agak jalannya penerapan ini. Kalau menurut Kang Hakim sendiri seperti apa? Mungkin ke depannya? Betul, setuju dengan apa yang disampaikan Teh Fira gitu ya kan. Survei ini juga memotret secara nasional ya. Jadi memang kalau misalnya kebijakan ke depan itu akan mengarah ke mobilitas talenta nasional, nah hasil survei ini juga barangkali bisa menguatkan nih sebenarnya strategi yang efektif untuk kebijakan mobilitas talenta nasional ini seperti apa, terutama dalam membangun komitmen pimpinan itu ya. Oke, kalau misalnya dari sisi regulasi pusat mungkin sudah mengamanatkan, tapi kan implementasi di pemerintah daerah gitu ya bervariasi gitu ya. Nah, terutama juga selain komitmen pimpinan tadi mungkin standar parameter gitu ya, yang untuk pemetaan sampai dengan penempatan itu juga perlu diperhatikan seperti apa. Apakah ada standar baku dari nasional atau daerah ini diberi keleluasaan nih sesuai dengan kebutuhan organisasi di pemerintah daerah. Baik. Itu saja sih barangkali Teh. Tapi ada nggak sih Kang Hakim sedikit mungkin resep dari Jabar ya untuk mempercepat nih manajemen talenta di daerah lain, dan juga mungkin kira-kira apa ya yang perlu diantisipasi nih ke depan, preventif ya, tindakan preventif nih ke depan yang kita udah tahu akan ada ini sehingga kita harus ini gitu. Oke, baik, barangkali penyiapan data ya yang paling penting itu. Penyiapan data. Itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Baik. Ini dari tadi di ya penyiapan data ya, karena kebayang ya berapa ribu orang yang kita ini kan. Kita dengan guru dan tenaga kependidikan kurang lebih 50.000. Luar biasa. Tapi untuk yang PNS, untuk yang masuk ke pemetaan talenta itu kurang lebih di 10.000 sampai 11.000. Ya, pasti tidak mudah ya penyiapan data ini. Dan untuk kalian sendiri, Mbak Fira, sekiranya apa ya langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah kita punya hasil survei ini nih Mbak? Baik, dengan adanya hasil survei ini itu akan menjadi landasan evidence kami untuk kita melanjutkan proses penyusunan policy brief terkait dengan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan penerapan manajemen talenta di masa mendatang. Termasuk tadi yang Kang Hakim sampaikan kaitan dengan mobilitas talenta itu juga salah satu policy brief yang sedang kami susun untuk bagaimana merancang proses mobilitas talenta nasional ini, seperti itu Kang Hakim. Dan pastinya bisa diakses publik ya nanti policy briefnya. Ya. Kapan ini kira-kira selesai? As soon as possible. Oke, ditunggu saja. Oke, baik. Nah,
Itu dia tadi kawan LAN, kita telah sampai di penghujung diskusi hari ini dan tentu saja kita berharap bahwa hasil diskusi hari ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penerapan manajemen talenta di daerah di seluruh Indonesia. Bisa mungkin memberikan wawasan atau insight bahkan inspirasi untuk semakin mempercepat penerapan manajemen talenta di daerah masing-masing. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang hari ini membersamai ya, membahas dengan sangat komprehensif. Sama Teh. Terima kasih Mbak Fira, Kang Hakim. Dan juga kita berharap semoga penerapan MT ini atau manajemen talenta ini tidak hanya menjadi sebuah jargon semata ya, tetapi juga menjadi kunci untuk menyiapkan ASN unggul, mendukung Asta Cita Presiden, dan untuk Indonesia Emas 2045. Mari sama-sama kita pastikan manajemen talenta terimplementasi dengan baik di daerah agar reformasi birokrasi benar-benar terasa dampaknya oleh semua. Saya Aulia Host pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di LAN komentaris yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.